panjang itu kalau nggak salah jadi biasanya kiosnya jadi satu sama si baby octopus itu. Tahu. Itu pernah coba belum? Pernah, enak itu sih, soalnya kan dia kan bakso ya, ada rasanya gitu loh. Kalau misalkan yang baby octopus itu emang bener-bener enggak sih menurut aku zong, cuman keren di namanya aja. Oh gitu. But believe it or not, itu aku nggak bisa ketelen. Karena begitu aku makan satu suap ya, itu kayak nggak mateng Kak Risa. Jadi Iya. masih amis banget dan aku malah udah cukup satu suap itu aja dan aku nggak bisa ketelen gitu loh maksudnya. Kalau misal kata aku nih ya kak, kata aku tuh kayak mirip makan sendal karet kayaknya. Oh gitu ya. Saya bener-bener alot, ditelan susah, dikunyah juga susah gitu loh. Oh gitu. Itu untuk yang baby octopus ya. Kalau untuk yang satenya itu, Yang sate itu masih mending karena cuminya kan tipis, iya. nggak terlalu tebel Tapi kayak yang mungkin octopus. beda kali ya penjualnya antara Karisa sama aku. Ya iyalah gitu. Maksudnya kita belinya di tempat yang beda, waktu yang berbeda juga. Itu aku ngerasain bener-bener nggak mateng, amis. Jadi nggak tahu deh bakarnya tuh cuman kayak pakai api yang disemprot disembur. gitu, kan. Dan itu nggak mateng. Jadi aku nggak ketelen gitu. Jadi beli mahal-mahal malah nggak kemakan. Itu yang food street zong. Tapi justru di tempat-tempat yang mereka jual itu kan kadang ada food street yang memang bener-bener untuk mereka gitu loh kan. Heeh. Maksudnya kayak di sini ada penjual apa gitu. Yang paling rame itu justru di boothnya mereka. Iya, Karena benar-benar mungkin unik itu ya. unik dan cara masaknya juga live kan, live cooking mereka kan dimasak langsung di depan para pembeli gitu maksudnya dan ada apa ya namanya kayak atraksi. Nah tuh yang apinya mubal-mubal bahasa Indonesianya apa mubal-mubal itu yang menurutku membuat menarik sih di situnya. Selain itu, Karisa punya apa nih? Food street apa yang bagi Karisa itu nggak zong? Kalau aku takoyaki. Ih bener ya, takoyaki Itu di mana-mana banget enak sih. ya. Aku yakin banget sih pencipta takoyaki itu dewa kayaknya. Oh, bukan manusia biasa ya? Dewa sih. Oh, Itu enak banget. sama telur gulung nggak sih? Tapi telur gulung tuh terlalu banyak minyaknya nggak sih? Ada yang banyak minyaknya, ada yang enggak. Kalau aku selama ini nemu pasti yang banyak minyaknya, tapi kok enak gitu loh. Tetap aja ya dimakan. Tapi untuk penjual takoyaki beneran di mana-mana kayak nggak zong, nggak pernah zong. Mau mereka isiannya cuma sosis atau keju itu tetap enak gitu loh mbak. Karena itu cuman tepung nggak sih tepung yang dijadiin bulatan gitu. Iya. Itu Dan bentuknya juga unik gitu loh, lucu bisa ya, bulat sempurna. sempurna gitu kan. ya, bener. Itu penjualnya pun aku rasa tangannya tangan dewa juga ya, karena Karena bisa. mereka titisan dewa. Iya, penjual takoyaki adalah titisan dewa. Oke bener. Selain itu sosis bakar itu juga bagi aku nggak pernah gagal. Sosis bakar enak banget sih. Mau dimanapun sosis bakar nggak pernah gagal. Ya iyalah orang cuman sosis tinggal dibakar gitu kan. Tapi beda kalau misalkan kita bikin sendiri sama kita beli itu pasti rasanya beda. Oh iya karena bumbunya iya. beda yang diolesin ke atasnya itu. Itu untuk food street yang biasanya ada di pinggir-pinggir jalan. Terus Kak Ai suka lihat ini nggak sih di YouTube, misalkan ada food street Korea gitu. Nah itu kan kayak kita lihat, menggoda banget Iya gitu kan. benar. Kayak yang untuk sausnya sendiri tuh merah banget, terus cabe ada biji-biji cabenya, ada pokoknya enak banget gitu loh. Tapi kadang kalau misalkan kita lihat street food gitu tiba-tiba ada yang keluar namanya street food India. Benar. Pernah Iya. nonton street Pernah food nonton, pernah. Kalau misalkan dikasih kesempatan buat kita ke India nih, Kak Ai mau nggak diajak jajan di street food India? No thank you. Tidak, terima kasih. Kayak sebenarnya waktu dulu waktu aku masih kecil merasakan makanan-makanan India unik-unik kayak apa sih manisan gitu ya, terus yang apa sih yang kayak gorengan terus dicocol kuah martabak itu kayak unik enak gitu. Tapi setelah dari beredar dari beberapa YouTube yang entah itu sengaja untuk menjatuhkan nama India atau gimana, aku jadi kayak merasa makanannya itu sendiri untuk street food nggak steril gitu loh maksudnya.
Cuman kalau misalkan kita lihat-lihat lagi, sebenarnya street food India tuh unik-unik Kak. Iya, makanya itu. Kayak ada yang ayam goreng, cuman ayamnya utuh, itu sama mereka dijadikan street food. Beda kalau misalkan di sini tuh dijadikan makanan mewah. Misalnya di salah satu tempat makan ayam itu, tempat makan ayam keju, itu kan mereka dijadikan makanan mewah, menu terbaru dan yang paling mahal. Iya, benar. Kalau di India sendiri mereka tuh sekelas kayak gorengan aja gitu loh. Jadi murah gitu ya. Oh, untuk satu ayam utuh ya itu. Itu di India, itu street food India. Iya. Kalau street food Korea, kakak pernah makan belum? Apa yang pernah dimakan street food Korea? Kalau aku pernah yang ini tteokbokki atau apa ya itu namanya, yang kayak cilok itu Iya, yang betul. panjang-panjang, tteokbokki ya. Tteokbokki. Zong nggak? Zong sih menurut aku Kak, cuman kayak cilok dikasih saus. Bener kan? Benar. Dan aku juga makan tteokbokki. Sorry banget sama tteokbokki, tapi itu di lidahku tidak masuk di selera aku gitu maksudnya. Karena tteokbokki itu benar-benar kayak cilok ya, bener cilok, dan itu lebih enak cilok karena untuk sausnya sendiri bagi aku terlalu manis untuk tteokbokki, ternyata tidak sepedas yang aku kira gitu maksudnya. Padahal kalau misalkan kita lihat di YouTube itu mereka makan enak-enak Enak-enak aja gitu ya. Gitu. Kalau misalkan kita makan udah lebih mending dicuci aja dari sausnya, kita ganti pakai saus kacang nggak sih? Iya, jadi cilok ya. Jadi cilok iya bener-bener. Itu untuk yang street food Korea. Kalau Jepang tadi kan kita udah ke takoyaki ya. Untuk makanan Asia apa lagi sih? Kalau ini street food yang ekstrim itu pasti tempatnya di Thailand. Thailand dan China biasanya. Iya sih, kalau Cina tapi terlalu ekstrim. Iya benar. Kalau Thailand, aku pernah punya impian pengen banget ke Thailand. Karena di sana tuh kayak masih kental banget budaya gitu loh Kak. Benar. Jadi pasarnya pun masih pasar tradisional, terus apa-apa masih tradisional gitu, kayaknya enak aja gitu ya. Cuman pas lihat-lihat makanan-makanan di Thailand, gimana ya? Kayak agak ekstrim ya. Kadang ada yang ini loh Kak, yang kalajengking, tahu kalajengking? Tahu. Itu di sate. Dijadiin sate itu. Atau kakak pernah belum ya ngelihat telur yang sudah jadi hampir jadi makhluknya, jadi embrio yang sudah jadi hampir jadi gitu. Misalnya itu telur ayam ya sudah hampir jadi ayamnya, dan itu malah dimakan, direbus atau dimakan gitu. Aku bayangin kayak kita mau makan kehidupan yang akan datang gitu maksudnya. Kalau aku sih nggak berpikir ke kehidupannya akan datangnya sih ya Kak, terlalu jauh lah buat otak aku mikir sampai ke situ. Nah, kalau aku mikirnya tuh dia kan udah mau jadi makhluk gitu ya. Pasti kan kalau misalkan ayam nih, ayam udah ada moncongnya, apa sih? Iya, udah ada paruhnya. Terus udah ada bulunya gitu kan. Itu apa nggak geli? Iya, gitu. makanya itu yang bagi aku ekstrim banget ya untuk makan makanan yang seperti itu gitu di Thailand gitu. Tapi kalau Karisa ke Thailand sendiri mau cuman ngincer makanan atau mau ngincer cowok-cowok? Oh ya, kalau aku sih sebagai wanita baik-baik ya kayak kalau aku ngincernya pasti hamnya. Ya malah ya, cowok-cowok di Thailand kan ganteng-ganteng. Nah, nggak kalah nih sama cowok-cowok Korea. Aku cuma menyelamatkan mereka dari tren operasi plastik. Iya betul. Atau tren yang salah ya, mereka mungkin takutnya dapat lady boy, jadi mendingan sama aku aja yang really lady gitu ya maksudnya. Oh gitu. Jadi itu adalah sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Oke. Atau 2-3 cowok yang terlampaui. 2-3 cowok. 2-3 cowok ya. Itu ngomong-ngomong tentang Thailand, tapi ada nggak sih keinginan Karisa nih, misalnya kalau punya duit atau operasi plastik dibolehkan, hal apa yang mau dioperasi dari Karisa? Gak ada Kak, soalnya aku cantik banget. Oh gitu ya. Pede banget ya. Self love. Oke. Tapi tahu nggak sih Kak, di Thailand ada lady boy tercantik di dunia. Jadi dia itu bodinya cewek tapi aslinya cowok atau gimana? Aslinya cowok tapi bener-bener cantiknya melebihi kakak Risa. Lady boy dari Italia. Iya, ada yang lebih cantik dari aku. Oh baik.
Jadi lady boy tercantik itu memang dari